Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, dan Denny menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng hari ini, Rabu 28 Juli 2021. Tapi sebelum kita lanjut, di sini ada himbauan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi pemberlakuan PPKM level 3 dan penghentian kegiatan yang bersifat keramaian dari sesuai instruksi Mendagri nomor 26 tahun 2021 dan surat edaran Bupati nomor 800-222-BPBD-2021. Berita utama hari ini mengenai surat edaran yang terapkan PPKM level 3. Ini surat edaran Bupati Benteng. Dilaporkan dari Karangtinggi, berbeda dengan Kota Bengkulu yang menerapkan PPKM level 4. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dipastikan hanya penerapan PPKM level 3. Nah, beberapa ketentuannya dituangkan dalam surat edaran Bupati Benteng tentang PPKM dan penghentian kegiatan yang bersifat keramaian terhitung 26 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Di antaranya tidak mengadakan resepsi pernikahan, akikah, sunatan, syukuran, tablik musibah, dan lainnya yang mengundang kerumunan. Kegiatan akad nikah minimal dihadiri 30 orang. Pelaksanaan kegiatan sektor esensial bisa tetap beroperasi 100% dengan protokol kesehatan. Rumah makan, restoran, pedagang kaki lima dibatasi 25% dan maksimal buka pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, terkecuali bagi pesan antar atau bawa pulang bisa 24 jam. Pelaksanaan kegiatan ibadah dianjurkan di rumah masing-masing. Pembelajaran dilakukan secara daring. Sekretaris Satgas COVID-19 Benteng Samsul Bahri SPD mengatakan ada beberapa poin yang harus diperhatikan masyarakat selama masa PPKM ini. Nah, sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Benteng Gunawan RSEMM mengatakan jika pesta atau resepsi pernikahan dilarang sementara waktu, pihaknya dengan berat hati akan melakukan pembubaran jika kedapatan menggelar resepsi di waktu tersebut. Di sini diduga maling solar, 2 warga diamankan. Dari Tabak Penanjung, AF 53 tahun warga Kecamatan Karangtinggi dan RK 26 tahun warga Kota Bengkulu diamankan Satuan Reskrim Polres Bengkulu Tengah pada Senin 26 Juli. Keduanya ini diduga melakukan tindakan pencurian bahan bakar minyak jenis solar milik PT Bara Mega Quantum atau BMQ versi Nurul Awaliyah di kawasan pertambangan Desa Surau, Kecamatan Tabak Penanjung. Data berhasil dihimpun, penangkapan dilakukan sekitar pukul 14:03 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditangkap, keduanya diduga mengambil solar di tangki penyimpanan minyak dengan cara merusak gembok menggunakan martil. Nah, setelah berhasil, keduanya membawa jerigen berisi solar menggunakan sepeda motor. Nah, di tengah perjalanan keduanya dihentikan oleh salah satu anggota Denzipur yang bertugas. Setelah dilakukan interogasi, benar saja keduanya baru mengambil solar di tangki minyak milik PT BMQ tanpa izin. Nah, setelah ditangkap, keduanya dibawa dan diserahkan ke Polres Bengkulu Tengah untuk mendapatkan penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto SIKMH melalui Wakapolres Kompol Abdu Arbain mengatakan keduanya diduga melakukan pencurian solar milik PT BMQ versi Nurul lantaran ingin mengisi genset yang kehabisan minyak. Abdul menuturkan pengakuan keduanya baru mencuri sebanyak 1 kali, namun pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, atas kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 70 juta. Keduanya bisa terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Penasihat hukum PH PT BMQ versi Nurul, Puspa Erwan SH mengatakan jika pihaknya telah membuat laporan resmi terhadap kejadian tersebut di Polres Bengkulu Tengah. Nah, untuk berita selanjutnya masih dari halaman utama mengenai vaksin dan pandemi COVID-19. Soal vaksin, pemerintah kabupaten bakal surati pemerintah pusat. Dari Karangtinggi, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah akan mengambil langkah dengan menyurati pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Bengkulu terkait distribusi vaksin yang dinilai lamban. Terlebih saat ini jumlah dosis vaksin di Benteng kian menipis, sementara masyarakat yang belum divaksin masih terbilang banyak.
Wakil Bupati Benteng Septi Wiryadi STP MAP mengatakan ini kekurangan dosis vaksin tidak hanya terjadi di Benteng namun seprovinsi Bengkulu. Namun daripada itu pihaknya akan berkoordinasi dan meminta untuk menyegerakan suplai vaksin tersebut dari pusat. Sementara Kasih Imunisasi dan Surveillance Dinas Kesehatan Benteng Nurul Fajri Escape mengatakan jika ketersediaan vaksin saat ini hanya 100 vial, di mana akan digunakan untuk vaksinasi di Puskesmas Tabalagan, Karanganding, Tabateret, dan Lubuk Unen. Beralih berita tentang vaksin, kita ke berita tentang pencurian pagar dan alat bermain jungkat-jungkit di Gondol Maling. Jika sebelumnya gedung PAUD Ashifa di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang 4 yang dibobol maling, pada Senin 26 Juli pagi lalu giliran PAUD Anissa Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa yang jadi sasaran pelaku pencurian. Nah, terbukti pagar dan alat permainan jungkat-jungkit raib di Gondol Maling. Kepala PAUD Anissa Fitria Ningsi mengatakan jika kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh wali muridnya ketika tiba di PAUD. Nah, pagar dan alat permainan yang terbuat dari besi sudah tak berada di tempat. Sementara itu, Ketua Himpaudi Benteng Reni Astuti SPD mengajak guru PAUD untuk lebih meningkatkan keamanan di lembaga masing-masing, seperti memberikan kunci tambahan sehingga kejadian kemalingan tidak terulang kembali. Selanjutnya kita beralih ke halaman liputan 11 RBT. 53.800 ton bibit padi didistribusikan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Pertanian menyalurkan 53.800 ton bibit padi jenis Nikonga untuk 6 kecamatan yang ada di Benteng dengan luas lahan sebanyak 1.345 hektar. Hal ini dalam mendorong para petani agar tetap eksis pengelola lahan pertanian, khususnya pada lahan kering dan lahan tada hujan di masa pandemi COVID-19. Di antaranya Kecamatan Bakarjati, Merigi Sakti, Merigi Kelindang, Pematang 3, Pondok Kubang, dan Kecamatan Karangtinggi. Kasih Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di Stan Benteng Ahlan Ternati SP mengatakan bantuan 53.800 ton padi untuk lahan kering dan tada hujan tersebut merupakan bantuan langsung dari Kementerian Pertanian dengan total penerima 72 kelompok. Ahlan menjelaskan sebelumnya 72 kelompok telah mengajukan usulan bantuan dan diseleksi langsung oleh tim dari Kementan. Nah, Ahlan menambahkan luas lahan pada khususnya sawah di Benteng setiap tahun selalu berkurang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih memilih mengalihfungsikan lahan mereka untuk ditanami tanaman lain. Nah, itu saja beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng yang Jeng Dini bacakan hari ini, edisi Rabu 28 Juli 2021. Untuk lebih lengkap lagi, kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com atau berlangganan Koran Harian Rakyat Benteng dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Nah, jangan lupa untuk follow media sosial kami dari Facebook, Twitter, maupun Instagram. Dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang nontonnya. Saya Jeng Dini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjalankan protokol kesehatan dan sampai jumpa.